Hai teman-temanku yang setia. Hai, aku bosan nih. Sama, aku juga. Kita main airsoft saja yuk. Ayo, sepertinya ide yang menarik. Tapi, aku gak punya tim airsoft. Kamu gak punya tim airsoft? Makanya bikin dong. Gimana caranya? Mau tahu caranya? Tonton bacotan Om Wok. Emang ada ya? Adalah. Goblok. Selamat datang di episode terbaru Bacotan Om Wok. Masih barengan sama gue Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan elu. Anyhow, hari ini gue mau ngasih sesuatu yang beda nih. Sesuatu yang lebih berfaedah lah ya, biar channel receh ini gak cuma bacot doang isinya. Hari ini gue mau bagi-bagi ilmu tentang gimana sih bikin tim airsoft yang baik dan benar. Ini gue udah siapin nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan pembahasan. Penasaran kayak gimana pembahasannya? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi, waktu lo pertama kali pengen bikin tim airsoft, lo harus tentuin dulu nih niat sama tujuan lo apa. Iya dong, semua kan dimulai dari niat. Jadi pertama tentuin dulu niat lo tuh gimana, terus tujuannya apa. Apakah lo bikin tim airsoft itu cuma pengen hura-hura doang? Nggak masalah juga. Pengen pansos? Silakan. Pengen cari jodoh? Iya, kalau selera lu om-om berperut buncit sih, ya nggak masalah juga. Atau mungkin lo pengen dapat sesuatu nih, jalur prestasi misalnya. Kayak gini, yang sebenarnya gue nggak ngerti juga kenapa gue bisa dapat piala. Anyhow, kita panjang dulu. Kalau untuk gue pribadi, sebenarnya gue bikin tim airsoft itu tujuannya cuma pengen buat hura-hura. Gue juga pengen nembakin orang saat skirmish. Jadi gue sebenarnya gak ngejar ginian nih. Ya tapi karena rezeki anak soleh gitu kali ya, akhirnya dapat juga. Lumayan. Gitu. Jadi yang pertama niat dan tujuan. Kita coret dulu, tandain kalau ini sudah kita bahas. Jadi setelah lu tentuin niat sama tujuan lu bikin tim airsoft itu apa, hal yang harus lu lakukan berikutnya adalah mencari temen. Ya iyalah, namanya juga bikin tim airsoft, masa sendirian. Tapi lu harus inget banget nih, saat lu cari temen buat jadi anggota baru di tim airsoft lu bener-bener harus pilih-pilih. Lu mesti seleksi banget tuh orangnya. Harus sesuai sama niat dan tujuan tim airsoft lu. Kenapa? Gini, kalau misalkan lu rekrut orang sembarangan, terus orang itu agak-agak retard sama kelakuannya absurd. Habis itu dia bikin masalah nih di luar. Yang malu kan lu juga. Misalnya kayak gue asal rekrut orang, tapi ternyata orangnya pedo gitu ternyata kan. Yang malu gue gitu. Jadi sebaiknya saat lu cari anggota baru, jangan langsung diterima. Dites dulu lah, PDKT dulu. Pelan-pelan aja. Nah, setelah itu lu harus pastiin juga kalau dia itu punya pemikiran atau ya sepaham lah sama lu. Nih, caranya gue kasih tahu kayak gini nih. Misalnya. Cuy. Woi. Lu kalau makan bubur diaduk apa enggak? Lu mau main airsoft enggak? Nah, tuh, dapat 1. Kalau misalkan tadi lu udah dapet satu teman baru nih buat jadi anggota tim airsoft lu, Nah, yang harus lu lakukan berikutnya itu adalah lu harus memastikan kalau tim airsoft lu itu semuanya satu suara. Gimana caranya tim airsoft lu bisa satu suara? Gampang. Lu harus perbanyak bonding sama anggota-anggota tim lu. Ya, lu nggak harus skirmish bareng terus kan. Lu bisa aja kayak nonton bareng, makan bareng, pipis bareng, cabut sekolah bareng, ke tempat pijit bareng. Ya, gitu deh. Pokoknya semakin banyak waktu yang lu luangkan bareng sama anggota-anggota tim lu akan semakin dekat kan. PDKT-nya makin dekat gitu kan. Ya, jadi sayang lama-lama. Nanti kalau misalkan lu udah pada deket, lu jadi akan bisa tahu apa pikiran dari anggota tim lu, dan anggota tim lu juga akan tahu apa yang ada di pikiran lu. Nanti kalau lu udah satu suara, kira-kira bisa kayak gini nih. Tam voting merah, tam merah. Nah, kick out. Padahal kan di posternya kita ya.
Goblok. Pas lo udah satu suara sama tim lo, hal berikutnya yang lo butuhkan adalah seragam. Kenapa harus seragam? Ini penting cuy. Karena seragam yang lo pakai itu adalah identitas dari tim lo. Itu akan menunjukkan tim lo gitu. Jadi tim lo tuh gampang lah dikenalin sama tim airsoft lain gitu. Nggak harus impresi sebenarnya. Lo bisa pakai seragam yang lo suka motifnya atau coraknya gitu. Yang penting pastiin aja tim lo tuh semuanya samaan gitu. Kayak anak panti lah. Kalau gua, berhubung gua anaknya nggak suka lah ya yang mainstream. Apa itu mainstream? Tim gua pakai seragamnya kayak gini nih. Ini contohnya kalau misalkan tim lu seragam. Lihat nih, kayak sukarelawan saya di samping sini yang sudah didandani, ya bentuknya udah orang dikit lah gitu ya, udah lebih profesional kelihatannya. Itu dia pentingnya seragam. Tapi kalau menurut gue, selain seragam baju, pakaian seperti yang kita pakai di samping ini, biar feel anak pantinya lebih berasa, menurut gue, lo itu harus punya satu service rifle yang samaan untuk tim lo. Kenapa? Alasannya banyak. Yang pertama, kalau misalkan lo pakai rifle yang samaan atau unit airsoft yang samaan, itu satu lo akan kelihatan lebih profesional secara tim. Yang kedua, lo bisa tuker-tukeran magazin. Ya siapa tahu kan, lo orangnya lumayan pelupa gitu, udah toku ceritanya. Jadi skirmish tapi nggak bawa magazin. Oh tenang, kan temen lo punya, bisa pinjam. Terus alasan berikutnya adalah kalau misalkan lu dan tim lu berencana untuk beli spare part unit, ya namanya mainan ya, pasti ada lifetime-nya dong, suatu saat akan rusak. Nah, kalau misalkan rifle-nya samaan, itu kan lu bisa beli parts-nya juga barengan, nitip gitu kan. Jadi semuanya sudah tersedia gitu kurang lebih. Ya, sekarang kita masuk ke poin 5, yaitu adalah posisi. Mau di atas, di bawah, miring dikit, apa agak nungging nih? Enggak, bukan itu. Yang gue maksud dengan posisi di sini adalah the right man on the right place. Gini, seiring berjalannya waktu, lo kan akan ngelihat sendiri nih performa tim airsoft yang lo bikin itu seperti apa. Karena setiap anggota itu, setiap individu kan punya skill set yang beda-beda ya. Ya, lo tau kan, tiap orang tuh punya kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu masing-masing beda. Lo harus pintar-pintar ngelihatnya nih. Lo harus jeli. Nah, dari situ lo baru bisa menentukan orang-orang ini kira-kira cocoknya di posisi apa di tim lo gitu. Biar saling melengkapi gitu ceritanya. Jadi misalnya nih, lo punya orang yang matanya jeli banget. Paling bener lah matanya dibanding mata-mata lu tuh yang picek-picek gitu tuh. Itu orang bisa banget lu manfaatkan untuk menjadi designated marksman di tim lu. Itu akan ngebantu banget saat skirmish. Tapi posisi-posisi ini juga sebenarnya balik lagi ya ke doktrin tim lu itu seperti apa. Apakah senengnya mainnya flanking semua atau frontal semua atau jadi bantalan peluru gitu. Itu bebas masing-masing. Lu yang tahu sendiri anggota-anggota tim lu itu cocoknya ditaruh di posisi apa. Tapi ingat, harus sesuai sama kelebihannya dia. Sepertinya kamu kurang berotot. Jadi jelas ya, yang gue maksud dengan posisi di poin 5 ini apa. Kalau misalkan udah ngerti, kita lanjut ke poin 6. Jadi ini kita coret. Nah ini terakhir nih. Lu, tim lu harus punya yang namanya income. Kenapa tim lo harus punya income? Jadi, ini kan tim airsoft ya, tim olahraga gitu. Masa ya nggak punya uang kas sih? Lo harus punya uang kas cuy. Kenapa lo harus punya uang kas? Karena gini, jujur aja, airsoft itu bukan olahraga murah. Lo lihat aja sekarang harga unit udah kayak gimana gitu melambungnya kan. Terus dijual ginjal kayaknya. Jadi, gue sangat menyarankan tim lo itu punya sumber income lah, sumber pendapatan uang kas tim. Gini, nggak semua orang itu seberuntung lo yang bisa beli AEG dengan duit dari kantong lo sendiri. Ada beberapa teman-teman kita yang belum mampu, belum seberuntung kita, tapi bukan berarti dia nggak berhak untuk main airsoft. Cara ngakalinnya gimana? Kalau menurut gue, dan dari pengalaman gue pribadi, tim itu harus punya properti sendiri. Harus punya AEG tim lah, atau barang-barang tim.
yang itu bisa lu pinjamkan ke temen lu yang belum bisa punya unit airsoft sendiri gitu. Atau kalaupun income tim lu tuh belum mampu untuk beli unit baru yang untuk dipakai rame-rame, di geng-geng rame-rame, ya paling enggak tim lu itu tuh punya anggaran untuk BB yang bisa lu pakai rame-rame gitu. Jadi BB bersama lah. Caranya dapetin income gimana? Weh, ini udah tahun 2020 lu masih nggak tahu cara nyari duit gimana? Kreatif dikit lah jadi anak muda. Gini, caranya banyak banget. Yang pertama, lu bisa dapetin dari uang kas. Yang kedua, lu bisa jual merchandise. Ya, misalnya lu anaknya cukup kreatif nih. Lu bisa jualan kaos atau mungkin ginjal tetangga gitu. Atau kalau lu anaknya suka petualangan, mungkin bisa open BO. Anyhow, lu urus sendiri deh. Lu pikirin caranya gimana tim lu bisa punya income. Karena income ini itu adalah salah satu faktor yang menentukan maju, mundur, atau tenggelamnya tim airsoft lu. Gitu. Ya, jadi itu tadi 6 tips pribadi dari gua tentang gimana sih cara bikin tim airsoft yang baik dan benar. Gak juga sih kayaknya. Anyhow, gimana? Lu udah ngerasa sedikit tercerahkan? Belum? Bagus. Putar lagi videonya dari awal. Anyhow, buat lo yang udah nonton videonya sampai selesai, buat lo yang udah nge-like, buat yang udah subscribe apalagi, wih, terima kasih banyak loh. Jangan lupa share lagi video yang ini ke keluarga, orang tua, temen, selingkuhan, pacar. Ya, siapa tahu tertarik kan buat ikutan main airsoft. Terus buat lo yang masih penasaran lah ya, kira-kira episode berikutnya gue bakal ngebacot apa nih. Tungguin terus. Stay tune terus di Bacotan Om Wok, masih barengan sama gue Emir Cesario dan para minion saya. Oke deh, sampai ketemu di episode berikutnya. Emir Cesario signing out. Ciao. Coret dulu, tandain kalau ini sudah kita bahas. Bisa. Ambruk. Nah, cara seleksi orangnya gimana? Kurang lebih kayak gini nih. Gue contohin. Tuh. Lo kalau makan bubur, diaduk apa enggak? Enggak. Pintu keluar di sebelah sana. Masak ya. 1